Berjumpa lagi, kali ini kita akan melanjutkan materi pada pembelajaran yang lalu. Nah, tetap dalam listrik dinamis masih kita ingat bahwa kita akan mempelajari tentang arus listrik, pengantar listrik, rangkaian listrik, daya dan energi listrik, kemudian biaya listrik dan pembangkit listrik. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang arus listrik dan penghantar listrik. Nah, kali ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik sederhana terlebih dahulu. Nah, pada video sebelumnya masih kita ingat bahwa jika ada dua muatan, bahwa muatan yang positif ini pasti akan memiliki potensial listrik yang tinggi. Sedangkan pada yang muatan negatif itu memiliki potensial listrik yang rendah. Ketika kedua muatan ini kita hubungkan, pasti akan ada terjadi aliran elektron, ya. Kemudian setelah terjadinya ada aliran elektron, ini pasti nanti akan ada namanya aliran arus listrik. Jadi aliran arus listrik itu mengalir dari yang potensial listriknya tinggi menuju ke potensial listriknya rendah, atau dari kutub positif akan mengalir menuju kutub negatif. Nah, untuk rangkaian itu bisa mengalir pasti harus ada rangkaiannya, ya, harus ada rangkaian listriknya. Rangkaian listrik ini bisa mengalirkan arus listrik jika ada sumber listrik. Jadi sumber listrik itu artinya adalah penghasil beda potensial atau tegangan listrik. Contoh dari sumber listrik itu bisa baterai atau aki. Nah, di dalam baterai ini ada kutub positif, ya. Biasanya ada tanda tombol kecil di atas, ya, gitu ya. Kemudian yang bagian bawah ini kita sebut dengan kutub negatif. Nah, kalau digambarkan bahwa untuk sebuah sumber listrik, ketika dalam gambar ini digambarkan dengan dua buah garis sejajar. Ya, di sini ada dua buah garis sejajar, yang satu berukuran lebih panjang, sedangkan yang satunya berukuran lebih pendek. Untuk ukuran yang lebih panjang ini biasanya untuk melambangkan kutub positif, sedangkan yang ukurannya lebih pendek ini untuk menandakan kutub negatif. Selain sumber listrik, nah, supaya rangkaian listrik itu bisa menghasilkan arus pasti butuh namanya penghantar. Penghantar di sini yang kita butuhkan adalah kabel. Nah, setelah kabel nanti kita harus butuh namanya alat elektroniknya. Nah, untuk sederhana, yang paling gampang kita gunakan adalah sebuah lampu. Jika lampunya ini nanti dapat menyala, berarti ada aliran arus listrik di sana. Tetapi jika lampunya ini padam, tidak menyala, berarti tidak ada aliran arus listrik. Ya, nah, seandainya untuk rangkaian sederhana ini kita punya sumber listrik dan punya sebuah lampu. Jadi, sumber listrik dan lampu ini kita hubungkan dengan sebuah penghantar, ya, sebuah penghantar yang biasa kita sebut dengan kabel. Ketika sumber listrik ini dengan alat listriknya ini sudah terhubung dengan penghantar, nah pasti lampunya akan menyala. Mengapa lampu yang sudah dihubungkan ini dapat menyala? Ya, karena ada aliran arus listrik di sana. Nah, ini adalah arus listriknya, ya. Arah arus listrik, bahwa kita ingat arus listrik itu mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Dia mengalir terus begini, mengalir dari kutub positif, mengalir, kemudian menyalakan lampunya, kemudian dia akan mengalir terus. Jadi ini akan terus mengalir. Sehingga karena adanya rangkaian yang seperti ini bisa menyalakan lampu, ini kita sebut dengan rangkaian tertutup. Tetapi jika salah satu penghantarnya ini terbuka, ini menandakan bahwa tidak ada arus yang mengalir sehingga lampunya padam.
tidak menghasilkan arus listrik. Ini yang kita sebut dengan rangkaian terbuka. Jadi, rangkaian listrik yang bisa menghasilkan arus listrik adalah rangkaian tertutup. Nah, dari rangkaian tadi, si Ohm, ini kita akan membahas hukum Ohm yang akan membahasnya. Seandainya kita punya sebuah tegangan, ya di sini ada tegangan, ada sumber listriknya, kemudian ada hambatannya. Nah, di dalam setiap rangkaian listrik di setiap alat elektronik pasti ada yang namanya hambatan. Hambatan itu simbolnya R. Nah, hambatannya itu biasanya adalah dalam sebuah komponen listrik itu ada resistor. Jadi R ini, lambang R ini sebenarnya diambil dari resistor, diambil dari kata resistor, gitu ya. Nah, hambatan listrik ini kalau untuk digambarkan seperti ini, tegangan bahwa simbolnya seperti ini. Kalau hambatan listrik itu biasanya digambarkan dengan garis zigzag seperti ini, ya, seperti garis bergelombang. Nah, ini hambatan. Nah, hambatan ini bisa saja tidak hanya satu, jadi beberapa hambatan. Kalau ditanya apa sih fungsi dari hambatan? Ya, hambatan ini fungsinya untuk menghambat jalannya arus listrik. Jadi hambatan listrik ini bisa disusun secara seri maupun bisa disusun secara paralel, gitu ya. Nah, misalnya di sini kita susun secara sederhana, hanya ada satu hambatan, gitu ya. Kemudian pasti di sana ada aliran arus listrik di sana, gitu ya. Ini ada arus listrik di sana. Nah, untuk menghitungnya kita bisa menggunakan rumus, ya, hukum Ohm ini. Jadi arus listrik itu hubungannya dengan tegangan dan hambatan adalah arus listrik sama dengan tegangan per hambatan. Atau kalau kita simpulkan I sama dengan V per R, di mana I sama dengan arus listrik yang satuannya ampere, kemudian V itu adalah tegangan, satuannya volt, dan R itu adalah hambatan. Ohm. Hati-hati dalam menulis simbol, ini I harus kapital, V kapital, dan R-nya harus kapital, ya. Kalau ini kita putar-putar, ya, kita buat segitiga seperti ini, kalau yang ditanyakan I berarti rumusnya nanti akan menjadi V per R. Ketika yang ditanyakan V berarti rumusnya akan menjadi I dikali R. Ketika yang ditanyanya itu berapa besar hambatannya atau R-nya, sehingga rumus yang bisa dipakai adalah V per I. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut. Pada sebuah rangkaian listrik, sumber listrik dengan tegangan 6 volt dihubungkan dengan sebuah hambatan 15 ohm. Tentukan besarnya arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, untuk mengerjakan ini jangan lupa kita harus selalu menuliskan datanya dulu. Berarti ada tegangan, berarti ada V di sana, ya. Ada V 6 volt. Kemudian dihubungkan dengan sebuah hambatan, berarti ada R. R-nya adalah 15 ohm. Ditanyakan berapa arus listriknya? Berarti yang ditanyakan adalah I. Nah, sehingga kita bisa menggunakan rumus I sama dengan V per R. Ya, kita masukkan V-nya 6 volt per hambatannya 15. Kalau kita sederhanakan, nah, ini kan berarti bisa kita sederhanakan lebih kecil, berarti sama-sama bisa dibagi 3, berarti 2 per 5. Ya. Ini berarti kalau desimalkan 0,4 ampere. Nah, jadi arus yang mengalir sebesar 0,4 ampere. Kemudian untuk contoh soal yang kedua. Suatu kawat tembaga memiliki hambatan 50 ohm. Berapa beda potensial pada kedua ujung kawat agar pada kawat tersebut mengalir arus 50 miliampere. Di sini juga ada hambatan, ya, berarti R-nya 50 ohm. Kemudian beda potensialnya berarti ada V
Nah, yang ditanyakan ya berapa beda potensialnya. Sedangkan di sini ada arus yang mengalir itu sebesar 50 miliampere. Karena satuannya harus dalam ampere, sehingga ini kita rubah. Untuk mengubah ini jangan lupa ya, ingat berarti ini sama seperti mengubah ketika meter dari sentimeter menuju ke meter ya. Berarti misalnya di sini ada ampere, desiampere, sentiampere dan miliampere ya. Berarti dia naik 3 tangga, 1, 2, 3, berarti ini 50 per 1000 ya. Kita coba bisa, berarti ini tinggal 50 per 100 itu sama dengan 0,05 ampere. Berarti V itu sama saja dengan I dikali R ya. I-nya adalah 0,05 dikali R-nya adalah 50. Berarti ini 0 sama dengan 2,5 volt ya. Kemudian selanjutnya soal yang ketiga. Pada sebuah rangkaian tertutup, lampu dihubungkan ke sumber tegangan 12 volt. Jika pada rangkaian mengalir arus 0,5 ampere, berapa besarnya hambatan yang dimiliki lampu tersebut? Nah, di sini berarti ada V itu 12 volt. Kemudian jika pada rangkaian mengalir arus I 0,5 ampere, berapa besarnya hambatan? Yang ditanyakan adalah R. Nah, sehingga kalau yang ditanyakan R, kita bisa rumusnya adalah R sama dengan V per I. Masukkan. V-nya berarti 12 per 0,5. Ini kan 12 dibagi setengah atau 12 dikali 2 ya. Berarti ini 24 ohm. Jadi hambatannya adalah 24 ohm. Nah, setelah kita membahas ini, kita akan melihat juga yang namanya hukum Kirchhoff, karena mereka hukum Ohm dan hukum Kirchhoff ini masih saling berhubungan gitu ya. Nah, tadi sudah kita pelajari bahwa dalam suatu rangkaian itu ada tegangan, ada arus listrik, dan ada hambatan. Hambatan ini seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bisa saja dirangkai, tidak hanya seperti ini, bisa dirangkai secara seri, bisa dirangkai secara paralel, dan bisa dirangkai dengan beberapa titik cabang. Sehingga untuk menghitung rumus, misalnya nih contoh ya, pada hukum Kirchhoff ini ada arus listrik yang dengan ada punya cabang ya, dia memiliki beberapa cabang. Nah, di sini misalnya ada titik, di sini ada cabang. Kemudian pada cabang itu, nah, mengalir yang namanya arus, berarti ada arus yang masuk dan ada arus yang keluar. Atau biasanya hukum Kirchhoff itu dirumuskan dengan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sigma itu artinya adalah jumlah. Dan I masuk berarti arus yang menuju ke titik cabang tersebut. Kalau I keluar ini maksudnya adalah arus yang meninggalkan titik cabang tersebut. Nah, dari gambar ini yang menuju ke titik cabang itu kita lihat tanda panahnya. Ya, yang ke titik cabang ini berarti yang masuk ke sana ada I5, kemudian ada I3. Sedangkan yang meninggalkan cabang adalah ada I1, I2 dan I4. Ya, sehingga dari gambar itu bisa kita tulis I3 ditambah I5 karena sigma I masuk berarti yang masuk ya, sehingga ini, nah ini adalah I masuk, sedangkan yang ini
Nah, adalah I yang keluar. Nah, ini adalah I masuk, sedangkan ini ada keluar. Ya, kita untuk mengetahui dari mana I masuk dan I keluarnya, lihat tanda panahnya. Itu ya. Untuk lebih jelasnya, coba ya. Sekarang kita mau mencoba soal berikut. Perhatikan gambar berikut. Ada cabang, sebuah cabang ditanyakan adalah berapa nilai I5. Yang harus kita ingat berarti ada sigma I masuk, itu harus jumlahnya itu harus sama dengan sigma I keluar. Ya, sigma I keluar. Nah, sekarang kita lihat yang masuk mana, yang berarti yang panahnya menuju. Ini kan cabangnya di sini. Nah, kita lihat, oh yang masuk, oh berarti ada I 1. Kemudian ada lagi, oh ada, berarti tambah I 4. Yang lainnya sudah keluar, berarti yang keluar ada I 2 ditambah I 3 ditambah I 5. I satunya kita masukkan, berarti di sini ada 3 ampere. Kemudian I4-nya ada 5 ampere, I2-nya 1, kemudian I3 ada 3, karena I5 yang ditanyakan kita tulis saja I5. 3 ditambah 5 ini 8, 1 tambah 3 ini 4, tambah I5. Nah, ingat kembali konsep matematika, jika sini penjumlah pindah ruas berarti harus dikurangkan. Berarti ini kan sama saja dengan 8 dikurang 4, sama dengan I5. 8 dikurang 4, 4 sama dengan I5. Sehingga I5-nya nilainya adalah 4. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut, tentukan nilai I4 dan I5. Kalau untuk soal seperti ini, kita lihat cabangnya. Di sini percabangannya itu ada 2, gitu ya. Ada cabang yang pertama, kita beri warna merah. Ini ada cabang yang pertama, kemudian ada cabang yang kedua di sini. Seandainya cabang yang pertama kita sebut dengan titik A, sedangkan cabang yang kedua kita sebut dengan titik B. Ya, sehingga kita mencari satu persatu dulu. Sekarang kita mau mencari yang di A. Ya, yang di A berarti titiknya di sini. Sebagai patokannya adalah titik ini. Berarti masuknya ke sini atau meninggalkan dari sini. Ya, berarti seperti tadi bahwa harus ada sigma I masuk. Itu harus sama dengan sigma I keluar. Iya. Nah, yang masuk ada I1. I1-nya masuk. Nah, yang keluar berarti yang meninggalkan titik ada I2, I3, dan I4. Berarti I2 ditambah I3 ditambah I4. I1-nya 0,6. I2 itu ada 0,2. Ditambah I3 ada 0,3 ditambah I4. 0,6 di sini tetap kita tulis. 0,2 ditambah 0,3 ya berarti 0,5 tambah I4. Nah, sehingga ini seperti tadi pindah ruas berarti 0,6 kurang 0,5 sama dengan I4. 0,1 sama dengan I4. Sehingga nilai I4-nya adalah 0,1.
gitu ya. Nah, sekarang bagaimana untuk titik B? Nah, misalnya di sini kita buat titik B ya, titik B. Sama, berarti sigma masuk ini harus sama dengan sigma keluar. Nah, sekarang karena titik B-nya berada di sini, berarti yang arah menuju titik ini yang masuk, yang di sini yang keluar. Gitu ya. Berarti yang masuk ada I2, I3, I4. Berarti yang masuk ada I2 ditambah I3 ditambah I4. Yang keluar adalah I5. I2 0,2 tambah I3 0,3 ditambah I4 kita dapat tadi adalah 0,1 sama dengan I5. 0,2 tambah 0,3 ya tambah 0,1 sama dengan 0,6 I5 ya, sehingga I5 itu sama dengan 0,6 ampere ya, ini 0,6 ampere. Jangan lupa satuan ya, yang ini juga kita tulis ampere ya. Nah, jangan lupa untuk selalu menulis satuan. Sampai di sini. Untuk lebih memperdalam, mari kita coba latihan soal berikut ya. Untuk soal yang pertama, nah, hambatan listrik 9 ohm dirangkai dengan baterai yang memiliki tegangan 6 volt. Berapa nilai kuat arus listrik yang mengalir? Kemudian untuk soal yang kedua, sebuah pemanas listrik diberi tegangan 15 volt sehingga mengalir arus listrik sebesar 0,5 ampere. Hitung hambatan pemanas tersebut. Pertanyaan yang ketiga adalah perhatikan gambar, kemudian yang ditanya tentukan nilai dari I2 ya. Dari gambar tersebut tentukan nilai I2-nya berapa. Kemudian pertanyaan selanjutnya, perhatikan gambar juga, kemudian yang diminta, nah di sini rangkaiannya dibuat bercabang. Kemudian diminta tentukan nilai dari I3 dan I5. Ya, untuk materi hari ini cukup sampai sekian. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan pada video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.